Shalom Pak Bu. Buat Bapak Ibu yang tidak sempat hadir ya di rumah, pastikan mengikuti acara ibadah atau pertemuan ibadah. Terlebih karena kita selalu ada perjamuan kudus, dipastikan Bapak Ibu di rumah yang mengikuti dalam komunitas. Ada orang yang memimpin. Saya kira itu penting, dan ketika Bapak Ibu butuhkan anggur, bisa hubungi sekretariat dan mendapatkannya. Jadi jangan dipakai teh atau sirup ya, karena perjamuan kudus merupakan sakramen yang penting, lebih penting daripada kehidupan kita sendiri. Kalau kita mengabaikan hal yang sakral, artinya kita sedang membongkar nilai kehidupan kita itu sendiri. Buat Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, manakala yang pertama kali hadir, selamat datang juga Pak Bu mengikuti ibadah ini. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik. Selepas ibadah ini ya bisa berjumpa dengan staf saya. Kami akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Terlebih juga kami mau ambil bagian untuk bersyafaat jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Itu bagi yang kali pertama hadir. Dan bagi Anda yang sudah sering kali hadir, jangan lupa juga kalau Anda punya pergumulan, catat saja dan kami akan berdoa bersama. Jadi saya agak lupa supaya saya bisa buka masker dulu. Saya selalu mengerti, saya bilang kalau Anda pakai begini, saya kadang-kadang lagi berpikir tentang yang di atas itu. Bagaimana mereka mesti nahan nafas. Ya, saya kira segitu aja Pak Bu. Jadi kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perjamuan kudus. Dan seri khotbah saya mengakhiri tahun 2020. Karena ada satu khotbah yang saya sudah bawakan. Kayaknya saya khotbah dari sejak musim pandemi deh. Jadi musim pandemi jadi musim berkhotbah saya. Sehingga saya juga harus belajar lagi dengan beberapa dosen saya. Kami banyak sharing dan saya dapat banyak berkat. Zaman dulu sebelum pandemi kayaknya lebih banyak keliling-keliling ya, khotbah kemana-mana, bagi-bagi. Kayaknya jadi Superman gitu. Jadi kalau sekarang kita lebih super silent ya, super silent. Hari ini kita akan bawa satu topik yang menjadi kelanjutan Pak Bu. Setelah itu kita ada perjamuan kudus. Lukas pasal 6 ayat 47, saya akan bawa kita baca 2 ayat sebagai dasar pemikiran ya. Untuk Bapak Ibu perhatikan saja. Penting sekali Pak Bu, hari-hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk onsite begini ketemu ya, belajarlah sebanyak-banyaknya. Kalau sudah tidak memungkinkan lagi, maka kita akan menggunakan online ya. Baik nggak untuk online? Saya kira enggak salah juga, cuman godanya kan terlalu tinggi ya. Godaan online itu tinggi banget gitu. Entah minum lah, entah masak lah, entah mikir sana. Kalau onsite begini kan kita mau fokus ya. Dan kita juga mempergunakan waktu yang tidak terlampau panjang ya. Saya harus liatin waktu terus. Lukas pasal 6 ayat 47 berkata seperti ini Pak Bu. Ada baiknya begini, saya punya sebuah pemikiran. Ada baiknya nanti Jemaat SAM 21 punya Alkitab. Karena dosen saya mengajarkan tentang Biblika, tentang sejarah Alkitab. Saya merasa bersalah, jemaat saya tidak ajarkan tentang punya Alkitab, sehingga banyak pegang gadget. Salah nggak sih gadget? Nggak salah. Tapi ketika kita memproses bagaimana adanya Alkitab sampai hari ini, kemudian kita memasuki musim kehidupan namanya musim digital, sehingga Alkitab ini seringkali kita tinggalkan. Padahal kandungan sejarahnya secara historistik dan juga kita harus mengerti. Ya, baca Alkitab jauh lebih baik. Ya, apakah ini sebuah aturan harus? Saya tidak mengatakan harus, tapi jauh lebih baik kalau Anda mempercayakan saya sebagai gembala, ya punya dan bawa setiap kali ibadah. Ya, saya tidak suruh tunjukkan, tapi punya. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu, para pelayan Tuhan, pengkhotbah atau ya hamba-hamba Tuhan dan para PKI, punyalah.
Saya tidak sarankan punya bahasa macam-macam. Saya di rumah buahnya, cucu saya masuk kamar sampai dia kaget. Hah, opa bisa baca gitu banyak? Opa nggak bisa baca, tapi ada waktu opa baca. Dari semua bahasa ada. Ngerti nggak? Nggak ngerti sebenarnya. Tapi ketika kita perlukan, kita bisa minta referensinya. Memang ada satu profesor yang sangat canggih, yaitu Profesor Google. Ya kita dibantu oleh dia. Tapi di rumah saya masih punya konkordasi juga. Kadang-kadang iseng-iseng ya buka aja konkordasi lebih baik. Terjemahan-terjemahan lama yang kita punya saya kira jauh lebih bantu dan bisa memberikan inspirasi-inspirasi yang baik buat kita. Baik, saya baca saja Pak Bu. Ya, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Dengan dasar pemikiran dua ayat ini, sebenarnya saya selalu menyarankan kalau baca Alkitab itu satu perikop lah ya, paling tidak konteksnya. Ya, walaupun enggak gitu ngerti-ngerti banget, kalau kita sudah mulai baca konteksnya, ngulang-ngulang lagi, itu pasti akan temukan sesuatu. Saya punya dosen, dia seorang doktor, diskresinya untuk kedokterannya saja, dia bilang dia baca satu kitab. Ya, satu kitab, saya enggak sebut kitab apa, itu sampai beratus-ratus kali. Baru dia bisa menulis apa yang dimaksudkan Tuhan, baik secara historisnya maupun secara naratis, secara filosofisnya maupun sastranya. Dia akan coba rangkaikan. Kita sebagai jemaat Tuhan tidak mempunyai kesempatan seperti itu. Tetapi ya itulah keindahannya kalau kita berkomunitas, kita bisa belajar. Ya, belajar secara monolog seperti ini memang agak sedikit kurang dibandingkan kalau kita berdialog. Artinya duduk secara komunitas, hingga ada tanya jawab. Nah itu biasa kita pergunakan di hari Sabtu. Saya menyediakan waktu untuk sharing-sharing sama orang yang memang bersifat mau menggali dalam-dalam. Tapi ada juga yang merasa sudah dalam ya tidak apa-apa ya. Perasaan tidak akan bisa menentukan kita. Kebenaran tetap adalah kebenaran. Tidak apa-apa kalau Anda tidak mengaminkannya. Nah saya meletakkan khotbah hari ini adalah membangun kehidupan ilahi. Sekali lagi, membangun kehidupan ilahi. Bukankah kita memasuki bulan Oktober, kita sedang belajar tentang membangun rumah kediaman Tuhan. Minggu lalu kita sedang belajar tentang apa? Yang disebut kehidupan adalah rumah kediaman Tuhan atau rumah ilahi. Kehidupan kita. Kehidupan apa Pak Bu? Kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita masih bernafas, artinya kita masih hidup di dalam kehidupan. Pak Bu perhatikan baik-baik. Yang namanya nafas itu yang akan kita pergunakan untuk apa? Membangun kehidupan. Sekali lagi, yang namanya nafas itu pemberian Allah. Kita nggak bisa beli, kita nggak bisa dapatkan. Kita boleh banyak uang, kita boleh pintar, kita boleh punya apa saja. Jikalau Tuhan tidak memberikan kita nafas, maka kita akan menjadi inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Ya Pak ya? Tetapi yang kita paham tentang nafas itu adalah nafas yang kita pergunakan. Pada dasarnya dalam bahasa asli kata nafas itu adalah pikiran Allah itu sendiri. Energi keilahian Allah itu sendiri dan roh Allah itu sendiri diberikan kepada kita. Nah untuk itulah kita perlu tahu bahwa yang namanya hidup, sekali lagi. Yang namanya hidup itu namanya apa? Pemberian Tuhan. Bilang A. Hidup itu pemberian Tuhan, disebut kasih karunia. Tetapi Bapak Ibu mesti harus paham. Terkadang kita banyak dicekoin, bahasa kami di Jakarta dicekoin, di sini bilang apa itu? Dijejelin gitu ya, atau dimasukin. Sehingga terkadang yang namanya kasih karunia itu jadi murahan.
Pak, Bu, kasih karunia memang kita tidak buat apa-apa. Sonder melakukan apa saja, pemberian cuma-cuma. Tapi bukan berarti barang itu gratis. Tapi kita menangkap yang namanya kasih karunia akhir-akhir ini, sepertinya kasih karunia itu begitu murah sekali. Begitu kita dapat, kita menjadi sebuah garansi yang sudah tinggal nikmati saja. Tidak seperti itu, Pak, Bu. Saya ambil satu contoh. Di Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Saya mau tanya, siapa yang menciptakan manusia? Tentu Allah jawabannya kan. Siapa yang memberikan hidup bagi manusia? Ya Allah. Lalu ngapain dia di Taman Eden? Dia kata apa? Bangunlah kehidupan. Nah, kehidupan yang dibangun itu adalah menjadi tujuan hidup seseorang di dunia ini. Ngapain? Kehidupan itu harus menghadirkan kerajaan Allah. Artinya apa? Nilai-nilai keilahian Allah bisa dilihat. Dengan sikap apa? Kehambaan, ketundukan. Yang namanya kehambaan, ketundukan, Alkitab kata satu iota pun enggak boleh kita ubah. Bukan titik koma, Pak, Bu. Ya, titik koma juga mulai adanya pada abad ke-17 ya. Tetapi pada mulanya Alkitab ditulis itu secara paralel aja, tapi kita memahami maknanya sebenarnya itu. Nah, artinya apa, Pak, Bu? Bahwa yang namanya kehidupan itu harus dibangun. Manakala Adam dan Hawa lalai, bukan lalai membangun kehidupannya, tetap dia punya anak. Ada Kain dan Habel. Tapi satu bukti yang kita lihat bahwa ada kegagalan dalam rumah tangga. Dari dialek awalnya saja suami istri sudah terjadi pertentangan. Lu sih, gua sih kan. Saya kira saya tidak usah banyak di sini lah ya. Tapi semua udah tahu bagaimana Adam dan Hawa. Adam salahkan istri salahkan ular. Ular salahkan Tuhan mungkin ya. Saling menyalah. Tidak ada yang mau terima kesalahan di situ. Akibatnya kita lihat keturunan yang berikutnya. Keturunan berikutnya adalah Kain. Sama saja dan niat baik. Tapi ada motivasi yang tidak baik. Akibatnya apa? Menghasilkan kematian yang pertama terjadi di Taman Eden. Disebabkan apa? Disebabkan kehidupan yang dibangun oleh Adam itu tidak dilandasi kebenaran. Sedikit sekali setan datang untuk mengubah kebenaran itu. Kebenaran yang ilahi diubah menjadi kebenaran yang palsu. Nah, Pak, Bu, hari-hari ini yang namanya kebenaran ilahi itu harus diperlukan satu sikap yang tulus ikhlas untuk dididik. Itu contohnya gampang sekali. Ya, kita melihat kita masuk di wilayah ilahi atau di wilayah duniawi. Kalau amarah kita terus saja berontak-rontak terhadap yang namanya kebenaran, hati-hati jangan-jangan kita berada di wilayah duniawi. Ya, dunia sekuler tidak salah, tetapi dunia sekuler sekarang sedang memasuki wilayah digital namanya wilayah relevansi logika. Kalau kita ambil Alkitab itu namanya Laodikia Church. Yang memang hebat di situ, kalau Anda pelajari sejarah, di situ ada pendidikan kimia, di situ ada kesehatan, di situ ada perbankan, di situ ada macam-macam. Dan hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, saya punya kesempatan sama-sama dengan Pastor Erna dan Ahyap. Kami berkunjung ke gereja itu. Hanya tinggal beberapa tiang saja. Padahal itu kota besar, kota pertahanan pada zaman Alexander, Great Alexander yang dipimpin oleh Silikus atau Antiochus Epipane yang ke-6. Oke, saya tidak mau lama-lama di situ, Pak. Artinya apa? Artinya hidup itu memang pemberian Tuhan, sama-sama. Hidup itu pemberian Tuhan, namanya kasih karunia. Tapi tentang kehidupan perlu dibangun. Ya, kehidupan perlu dibangun loh. Pak, Bu, saya pinjam beberapa kutipan Alkitab. Saya sarankan di rumah lah ya, Anda mau dengar cuma 15-20 menit khotbah begini kan juga perlu konsentrasi loh. Di rumah tolong baca, Pak, Bu, dari kitab Yesaya, Yeskiel, Yoel, Hosea, Amos. Dan itu semua cerita tentang akhir zaman. Dan di situ selalu dituliskan bahwa waktu Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat.
Dari zaman 3.500 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu, 2.500 tahun yang lalu, sampai 2.000 tahun yang lalu, 1.900 tahun yang lalu di abad pertama, semua bunyinya sama. Tapi Yesus gak pernah datang. Tapi heran ya, bapak-bapak gereja dan orang-orang kudus masa lalu, mereka setia walaupun Tuhan yang disebut itu tidak datang-datang. Tapi mereka mengerti yang Tuhan bicara itu apa. Tetapi di zaman modern setelah di abad-abad muncul kita masuk ke peradaban mesin, elektro dan komputer dan sekarang digital. Kita akan mudah untuk mengakses segala macam sehingga kita mudah digoyahkan. Sehingga kadang-kadang kita akan beranggapan bahwa cerita tentang hari Tuhan itu hanya sebuah cerita dongeng saja. Yang disebut Jom Adonai atau The Lord of the Day. Ada filmnya ya. Pak Bu, Anda mau percaya tidak percaya bahwa Lord of the Day pasti akan datang. Dan minimal hari-hari ini kita sedang mengalami namanya pengajaran dari Tuhan dengan adanya pandemi ini. Seharusnya masa pandemi ini kita sudah mulai sadar kita dibawa kemana nih. Kita jangan jadikan pandemi sebagai bencana, harus jadikan pandemi ini sebagai berkat untuk kita banyak belajar. Oke, saya akan teruskan di sini lagi. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa di ayat yang keempat firman Tuhan katakan bahwa yang namanya kasih karunia, hidup itu kasih karunia, kehidupan itu adalah kewajiban kita untuk membangunnya. Pertanyaannya Pak Bu, kita harus bangun di mana dan bagaimana? Nah, Alkitab katakan di dalam 47 dikatakan begini, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya. Jadi membangun kehidupan. Kehidupan itu adalah rumah ilahinya Allah. Yang saya sudah jelaskan minggu lalu, sikap perilaku kita, duduk kita, dagang kita, rumah tangga kita. Dengan model apa yang kita bangun itu. Nah, Alkitab katakan harus dibangun atas dasar yang benar adalah menggali dalam-dalam. Kata menggali dalam-dalam cara membangunnya, kalau saya menggunakan satu metafora atau contoh-contoh kayak gedung ini, hampir setengah tahun kita membangun gedung ini, bangun dasarnya doang loh. Artinya membangun kehidupan itu dasarnya bukannya harga yang murah, harga yang cukup tinggi sekali. Bahkan para insinyur konstruksi ya, itu dikatakan hampir kurang lebih 30-40% biaya untuk membangun sebuah gedung, anggarannya itu tinggi sekali. Tergantung wilayah lagi. Terus gali ke dalam-dalam itu. Nah, maksudnya apa sih? Ini hanya merupakan suatu perumpamaan. Kata gali dalam-dalam itu sederhana loh firman Tuhan loh. Secara religiusnya ya, secara spiritualnya apa? Dengarkan dan lakukan. Itu aja kan, dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Mengapa Tuhan menggunakan kata dengar, bukan kata membaca? Secara historis memang Alkitab pada masa itu tidak ada. Yang ada cuma hanya ketubim, kata apa? Tutur kata, diperkatakan. Setelah zaman kenabian dan para keimaman dan kenabian, barulah ada kitab-kitab namanya Nevi'im, itu ditulis. Nah, kita bersyukur hari ini kita punya Alkitab bisa kita baca. Tapi pada saat itu kita baca, seharusnya kita sedang dengar Tuhan berbicara. Bukan bilang seakan-akan, tetapi memang kita sedang dengarkan Tuhan berbicara. Seperti itu caranya Pak Bu. Nah, sebelum saya simpulkan, saya memberikan beberapa, saya masih ada waktu, saya akan berikan beberapa contoh dalam Alkitab cara orang membangun kehidupan. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan tentang seorang wanita yang pendarahannya 12 tahun. Diambil dari kitab Matius pasal yang ke-25. Saya bacakan Pak Bu, perhatikan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Berikutnya ayat 27.
Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang, menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30, pada ketika itu juga mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Ya, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Seterusnya dan seterusnya kalau Anda baca di rumah murid-muridnya, siapa yang tahu segitu banyak orang yang menjamah jubah. Iya, memang banyak yang menjamah jubah kamu. Ya, tetapi beda dengan satu manusia yang menjamah jubahnya tetapi ada kesembuhan. Nah, Pak Bu, hadirat Allah itu gratis dan itu namanya kasih karunia. Perhatikan, karena Tuhan datang memberi apa? Memberi kita hidup. Bukan hanya sekedar kita punya hidup, kita juga punya kelimpahan di dalam hidup itu sendiri. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita tidak ada kelimpahan di dalam kehidupan? Hidup itu dari Tuhan. Setiap saat, kapan saja, di mana saja, saudara kita menggunakan sarana-sarana yang canggih yang bisa menghipnosis kita punya pandangan. Tidak perlu sebenarnya Pak Bu. Cukup kita cuma hanya membangun, ya Tuhan sudah ada di situ. Ya kan? Tetapi untuk menghadirkan hidup yang kelimpahan itu dalam wujud kehidupan Anda dan saya, disinilah belajar seperti seorang wanita pendarahan. Di situ dikatakan pertama dia mendengar. Dan yang kedua dia melakukan. Dan yang ketiga baru mengalami yang namanya apa? Pertukaran nilai hidup. Jadi memang kita perlukan pertukaran nilai hidup. Kenapa? Pertukaran nilai hidup inilah untuk kita membangun kehidupan kita Pak Bu. Kita tidak segera hanya punya agama Kristen. Terkadang kita punya agama Kristen bukanlah mengalami pertukaran hidup, tapi kita hanya mengalami pertukaran agama. Dulunya mungkin sana sini, sekarang sudah pakai haleluya. Kita nyanyi lagunya haleluya. Kadang-kadang bisa ditambah dengan air mata. Tragisnya begitu keluar dari gereja, belum keluar saja hatinya sudah mengomel. Kalau ada sesuatu yang gak menyenangkan dagingnya. Apalagi kalau lihat orang yang gak disukai. Ini orang ngapain di sini? Kan gereja banyak, ini kan gereja saudara saya. Di sini ada gak? Di sini kagak ada. Di sana sini yang ada. Saya tidak sedang menuduh atau menghakimi, tetapi inilah kenyataan kehidupan kita. Artinya apa? Nilai hidup kita belum berubah. Sehingga kehidupan kita dinyatakan kita masih ada konflik sana, konflik sini. Belum lagi kalau dagang. Saya sangat mengerti dagang itu, ada yang berkata kita dagang kalau jujur gimana kita bisa untung. Maksudnya gimana? Ya kan barang kalau saya beli 10.000 masa saya jual 15 jual 15.000 nggak boleh. Terus saya sih ngaku saya modal saya 10.000. Saya pikir tidak ada hukum dalam teori ekonomi bahwa kamu beli modal kamu 10.000, jual 15.000, lalu kamu kasih tahu, Pak Bu, ini modal saya 10.000 loh, saya jual 15.000, saya untung 5.000, boleh enggak? Kan enggak ada teori ekonomi seperti itu. Anda mau jual 20.000, mau jual 30.000, memang saya mau harus katakan, nasi goreng kita makan di pinggir jalan yang berbintang-bintang harganya mungkin cukup cuma hanya 15.000. Kalau kita makan nasi goreng yang memang ada bintang 7-nya itu bisa 150.000. Padahal sama aja, telur ceplok dan ini dan itu. Bahkan kadang-kadang yang di kaki 5 itu lebih enak. Terus kita bilang apa? Modal lu berapa? Kan gak bisa gitu. Dan itu nilai. Silakan. Gak harus pakai kitab. Ini kalau jujur kan namanya gimana? Itu salah satu.
Pak Bu, saya tidak bisa jelaskan secara detail ya dalam khotbah ini. Ada gitu banyak Pak. Ukuran kita bukan soal siapa yang khotbahkan, ukuran kita bukan siapa yang kasih tahu, ukuran kita adalah Alkitab. Benarkah kita melakukan semua itu? Kita lakukan seturut Alkitab. Mengapa hari ini saya minta kita mesti perjamuan kudus? Karena Alkitab katakan setiap waktu pertemuan harus ditandai dengan namanya apa? Komuni. Selesai, saya tidak mau macam-macam. Kalau toh ada orang lain yang mengatakan itu haknya dia, tapi buat saya sebagai orang percaya, saya lakukan apa yang saya pahami sesuai dengan Alkitab. Mengerti nggak? Jadi ukuran kita Pak Bu itu ada Alkitab. Begitu kita dengarkan, jangan kita tukar-tukar. Lakukan saja. Begitu kita lakukan dengan tulus maka akan mengalami apa? Pertukaran nilainya. Jikalau kita mengalami pertukaran nilai hidup, kalau kamu ada sakit penyakit seperti wanita Samaria itu, wanita pendarahan itu langsung terjadi kesembuhan, itu mujizat juga. Tapi saya pikir Pak Bu, yang namanya kesembuhan bukan hal-hal yang terlalu istimewa. Bawa saja ke kucing juga sudah bisa sembuh kok. Ya kan? Banyak yang kanker ke kucing, teman saya kanker otak ke kucing dioperasi sampai sekarang masih hidup, walaupun agak sedikit pelok-pelok dikit gitu loh. Tapi masih hidup, sudah hampir 30 tahun. Dia tidak pakai Yesus, dia pakai dokter. Pak Bu, yang namanya kesembuhan jangan dikaitkan. Dan itu terlalu banyak cara kita bisa sembuhkan. Bahkan setan pun bisa. Tetapi yang namanya pertukaran hidup itu tidak ada yang bisa kerjakan kecuali di dalam Kristus Tuhan kita. Tidak apa-apa kalau Anda tidak mengaminkannya. Jadi perubahan hidup itu dulu. Nah perubahan hidup itulah yang menentukan kelimpahan kita di mana saja kita ditempatkan. Di situ akan terjadi sebuah reproduksi. Nah reproduksi ini yang disebut apa? Kehidupan. Di dalam ilmu membangun, menata, ya karena saya seorang konsultan dalam ilmu menata, dikatakan gini, apa yang kamu tata itu menentukan kepribadianmu. Ketika saya mulai menggambar sebuah desain, dia katakan apa yang kau rancangkan menentukan kepribadianmu. Kepribadian kita kan gak kelihatan. Ya kan? Hati saya gak ada yang tahu loh. Kita gak bisa bilang, jangan lihat wajah saya, yang penting lihat hati saya. Bukankah Yesus berkata, Tuhan berkata, jangan lihat parasnya, tapi lihat hatinya. Iya, itu Tuhan. Tapi kalau saya, kan bukan Tuhan. Saya gak bisa lihat hati kamu, saya lihat perbuatan kamu. Kalau perbuatan kamu di gereja hebat banget berkhotbah, tapi hatinya busuk. Bukan hak kamu juga ambil. Ada juga loh. Para pendeta umpamanya, saya katakan para hamba Tuhan. Ini teman-teman juga nih. Khotbahnya bagus, tapi dagangnya korupsi sana, korupsi sini. Bahkan gerejanya juga berani korupsi. Dan hari-harinya dia audit lagi gereja. Saya bilang sama Erna, hati-hati kamu pegang keuangan. Jika kau salah saya katakan tidak masuk ke namanya apa? Pardes, tapi masuk ke mana? Hades. Keras ya. Kita nggak tahu loh kapan kita akan menuju ke sana. Siapa tahu keluar dari sini tiba-tiba kesandung. 2 hari yang lalu 2 teman kita masih main, masih oke, pulang selesai. Umurnya berapa? Belum 50 tahun. Kan ada di FB itu. Anak Tuhan, rajin kemana-mana, pelayanan. Terus apa kita boleh bilang dia itu korupsi? Saya nggak mau masuk ke situ. Tapi kalau dia tidak jujur di hadapan Tuhan, maka tempatnya di mana? Halo? Hades. Menantikan penghakiman terakhir. Karena itu saya sarankan, bangun kehidupanmu selagi engkau dengar firman Tuhan. Kata kitab, jangan keraskan hati. Begitu mendengar cepat datang. Saya tidak kata insya Allah. Tapi saya katakan dengan keyakinan saya, Allah tidak pernah lalai janji. Tidak pernah lalai menepati janji. Apa yang dijanjikan pasti digenapinya. Haleluya, mari bangkit berdiri.